Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan judul PKS Melawan. Saya mau ke Partai Demokrat. Bagi Borot dulu. Oh ya, sebelumnya selamat dulu, katanya diangkat jadi ketua Komisi 3. Beliau ini orang yang paling konsisten. Apapun badai di Demokrat, beliau tetap bergeming. Dan wajar jadi ketua Komisi 3. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Amitofo. Bang Karni, memang kalau lihat sahabat-sahabat saya dari PKS berkicau, memang merekalah kebenaran itu. Kan begitu. Kalau kita melihat sepintas. Tapi kalau kita hayati dengan dalam, ya saya jadi geli juga gitu. Kok geli? Lucu gitu. Kenapa saya katakan demikian? Politik ada etika. Ada etikanya. Apapun, saya rasa semua rakyat tahu PKS lagi galau dengan kasus yang menimpa tokonya. Kan itu. Di dalam kegalauan PKS mulailah timbul kegenitan-kegenitan. Karena kalau tidak genit, ngeri banget PKS ini. Ini tahun politik, Bang. Kebayang tahun politik, TV One yang demikian penontonnya banyaknya ratusan juta, begitu Metro, TV-TV lain. Kan kalau udah cerita PKS, apa saya tidak ngerti PKS ini katanya partai yang turun ke bawah, tapi kalau aku lihat nggak turun ke bawah, Bang. Partai perkotaan kali. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Saya dari tadi dapat SMS dari camat, dari lurah, ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Papua. Mereka mengatakan begini, banyak kali cakap PKS ini. Kami rakyat ini, karena itu dari tadi mengatasnamakan rakyat, aku sedih juga. Ini abang boleh buka, saya punya SMS. Yang penting minyak itu, BBM itu ada, bukan masalah harganya. Betul apa yang dikatakan pemerintah. Ini kan pengurangan subsidi. Hampir 300 triliun yang menikmati menengah dan orang kaya. Kok kita nggak sependapat? Rakyat itu mengatakan, Bang, kami yang penting ada minyak itu. Orang-orang menengah kaya itu sudah menikmati minyak itu. Kami membeli minyak 1 liter, kok ribut sih pemerintah mau menaikin hanya sedemikian? Kami ini Bang, udah tahunan beli minyak itu seliter 10.000, 15.000. Di Papua 26.000, 30.000. Kami beli Bang, kami orang miskin. Jadi apa maunya PKS ini? Kan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, PKS melawan. Mau melawan mau apa? EGP emang kita pikirin? Enggak kita pikirin, Bang. Ngapain kita pikirin? Dan saya akhirnya meneladani kepemimpinan Pak SBY. Sadar nggak nih PKS sekarang? Sadar nggak nih PKS sekarang? Ingat Pak SBY kemarin dapat award di New York. Salah satu kriteria award beliau menjadi negarawan dunia mengedepankan demokrasi. Kita boleh udah gentleman agreement, kami sosialisasi, kami koalisi, ada semua. Saya ikut pembuat agreementnya kok. Ya Pak Marzuki Ali, Pak Sultan, kami yang ditugasin pada waktu itu oleh Pak SBY. PKS mau ngomong apa terserahlah. Tapi PKS lupa. Silakan genit.
Kalau saya, memang sayalah orang yang pertama baru menjadi anggota DPR pada waktu itu ditugaskan di Pansus Bank Senturi. Aku yang pertama bilang, ngeri kali PKS ini. Menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Ini fakta. KKO, kanan kiri oke. Oke, dikala menikmati kemerdekaan, tapi dikala susahnya, pasang badan kalian, biar kami diam-diam aja. Itu fakta kok. Itu fakta, terserah kawan-kawan saya, sahabat saya Fahri, sahabat saya Andi, yang lain nanti mau ngomong, Pak Sidik, terserah. Tapi ingat, rakyat menilai, ini lagi lempar batu sembunyi tangan. Tahu PDI Perjuangan, oposisi, tapi nggak galau, mereka memang nggak setuju. Tapi nggak pasang-pasang spanduk lah bang, dari Sabang sampai Papua bang. Rakyat geli lihat spanduk itu, akhirnya spanduk itu sekarang ada warung Tegal pinggir jalan jadi apa? Jadi tendanya. Karena apa-apaan itu spanduk. Itu tinggal berapa lagi spanduk? Oh kemarin bang, seperti jamur di musim hujan bang. Tapi lama-lama rakyat juga yang buka itu. Karena apapun bang, pertumbuhan ekonomi kita bagus, kita harus jujur, ya, di atas 6%. Tadi yang dibicarakan, dibilang inflasi, inflasi di mananya? Jokowi sekarang gubernur, pening dia bang, pening kepala Jokowi. Abang lihat, kalau kita Indonesia Lawyer Club, kadang-kadang kan telat bang, pertumbuhan motor banyaknya, mobil macet semua Jakarta ini. Kok bilang inflasi? Enggak, begitu juga di daerah-daerah bang. Maksudnya kalau subsidi atau harga minyak naik, inflasi akan jauh lebih tinggi. Bang, rakyat akan lebih banyak yang miskin lagi. Ini yang aku ingin katakan. Marilah kita berpolitik ini ikut mencerdaskan rakyat. Kita baru berpergi seorang tokoh Pak Taufik Kemas, abang yang kita cintai. Saya kebetulan salah satu tim beliau sosialisasi 4 pilar. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok kita partai politik udah mulai ingin membodohkan rakyat bang, nggak mencerdaskan. Maksud saya, tegas saya katakan, pemerintah itu sangat memikirkan rakyat bang. Memang karena situasi kondisi, dan kalau kita berbicara pengurangan subsidi, karena udah salah kaprah kemarin yang menikmati kan itu. Mereka mestinya bersyukur, pertumbuhan ekonomi baik ya mbok, belilah premix itu, jangan beli premium yang subsidi itu, kan itu. Tapi udahlah, rasa nasionalisme mereka kurang. Tapi yang saya ingin katakan, kita sebagai tokoh-tokoh politik, kalau PDI Perjuangan nggak setuju dengan bantuan langsung sementara masyarakat itu, BLSM, PKS juga ikut-ikutan nggak setuju. Kita udah mulai lupa, ini reformasi bang. Berbicara reformasi bukan orde baru. Orde baru, presiden Golkar, gubernur Golkar, bupati wali kota Golkar, kepala desa Golkar, camat lurah, semua RT RW Golkar. Sekarang tidak. Disinilah Pak SB menghormati demokrasi, kita kedepankan. Kok picik sempit sekali pikiran kita ini kalau naik selama tahun pemilu 2013 ini, ya, dan ada bantuan kepada rakyat. Wah, ini yang menikmati Partai Golkar. Jangan begitu kawan. Ini reformasi. Kalau di Jakarta ada bantuan langsung sementara masyarakat, yang menikmati siapa? PDI Perjuangan di Jakarta. Uangnya dari pusat yang bagi. Ya Jokowi, Bupati Pulau Seribu dan wali kotanya. Jawa Barat, ya PKS, dia gubernurnya. Sumatera Utara, ya PKS. Ya kami paling Jawa Timur, paling kami Sulut, paling kami NTB, paling kemarin Bali menang tipis. Kan yang gitu-gitu bang. Janganlah. Jadi yang bagi-bagi uang itu pemimpin-pemimpin, ingat jangan pisahkan pemerintah, ya, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu semua kita berpegangan tangan. Di sana bosnya Golkar,
Di sana bosnya PDI Perjuangan, di beberapa daerah PKS bang. Bahkan bang, rakyat itu suka mengeluh dan kader kami di bawah. Kami tahu itu bantuan dari pusat, tapi partai itu bilang, oh itu bantuan dari dia karena tahun pemilu. Bagi kami nggak ada masalah. Bagi Demokrat gimana rakyat ini sejahtera. Jadi nggak ada masalah. Jadi bukan Demokrat yang dapat nama. Bukan. Jadi kalau di kampung aku bang, ini ada pepatah ini sekali lagi mohon maaf. Tapi pepatah ini sangat merakyat, tidak ada maksud sara etnis. Pepatahnya begini bang. Kalau di Medan, lembu punya susu. Kawan itu yang punya nama. Ini fakta bang. Ini fakta. Begitu juga bantuan-bantuan ini nanti nggak usah takut. Ada pertanyaan yang menarik. Kenapa pemerintah tidak naikkan sendiri saja itu? Itu yang paling bagus bang. Itu ku bilang beliau menjadi negarawan dunia. Inilah kelebihan Pak SBY, kita sepakat. Semua pro rakyat. Kedua, jadikan hukum panglima. Ketiga, pro demokrasi. Demokrasi dikedepankan. Bang, kalau Orde Baru, batuk Pak Harto, malam ini menterinya naik harga minyak. Sekarang nggak bisa. Jadi bang. apa usul burut terhadap PKS? Ya usul aku kepada PKS, maaf aja. Anda mau ngelawan mau apa nggak ada urusan, rakyat yang menilai. Bagi kami suara rakyat suara Tuhan. Lama-lama enak, aku takut. Aku takut nggak lolos parliamentary threshold 3,5%. Ya itu pertama bang. Tapi gaya Fahri dari tadi memojokkan KPK. KPK lahir dari semangat reformasi. Rakyat miskin karena koruptor. KPK bekerja dengan baik. Kok sekarang ngoceh dengan KPK? Karena kita, emangnya kader kami nggak banyak yang kena? Banyak juga kok. Tapi apapun KPK kan aku selalu bilang bang. Di forum abang yang sangat berbahagia ini. Jangan lawan KPK. Ibarat anak gadis lagi dicintai semua orang. Apalagi karena beginiin KPK terus, aku takut nanti aliran itu ngeri bang. Lagi kemana-mana nih bang. Tahunya masuk ke situ. Nggak bisa ikut pemilu bang. Ngeri nggak bang? Waspada, waspada, waspadalah. Pak Sultan ada yang mau ditambahin? Udah paten kali dia ngomong. Sudah. Cocok lah jadi ketua barang tuh. Pas. Saya sebenarnya menggelitik judulnya nih. PKS melawan. Kalau melawan KPK, Demokrat nggak ikut-ikutan lah. Urusan mereka itu. Tapi kalau melawan kebijakan pemerintah, akhirnya saya katakan, PKS melawan dirinya sendiri. Karena apa? PKS itu partai pemerintah. Mereka ikut memerintah. Contohnya apa? Ada 3 menterinya di dalam. Dulu 4. Karena sering loncat-loncat indah. Itu masih bagus. Tahu-tahu loncat jauh. Akhirnya nggak kembali 1 menterinya. Kan gitu ya? Kita lihat itu. Itu sebenarnya sanksi itu kan. Tapi ternyata PKS itu sejajar dengan Demokrat. Di depan SBY. SBY benar juga itu. PKS hilang 1 menterinya. Ternyata teman Pak Ruhut juga hilang 1. Demokrat pun hilang 1 menteri itu. Jadi saya bilang ya memang kita ini sejajar. Duduk sama rendah, diri sama tinggi. Jadi sama sebenarnya. Dalam koalisi itu mestinya ada etika. Tadi Pak Fahri bilang tidak ada dalam undang-undang apapun namanya koalisi. Tapi ini kan fakta. Apapun dibilang itu kan ada bahasa rakyat. Kalau sudah partai-partai bersatu ya, ini tujuannya berkoalisi untuk pemerintahan yang kuat. Kalau pemerintahan kuat, kebijakan-kebijakan itu lancar ke bawah. Kan begitu, rakyat akan menikmati program-program rakyat ini. Tidak ada pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya. Kalau Pak SBY Budiono menyengsarakan rakyatnya atau Pak SBY yang menyengsarakan rakyat, tak terpilih yang kedua kali. Tapi percayalah, kalau ada undang-undang ketiga pemilihan presiden, Pak SBY kepilih lagi. Nggak ada lawan barang tuh. Benar saya bilang. Jadi suka tidak suka memang begitu. Nah, dalam koalisi, ini yang sering saya katakan, kenapa kok koalisi ini koalisi basa-basi? Basanya mau, basinya tak mau. Kalau orang pacaran koalisi ini, lagi pacaran. Enaknya mau, keluar anaknya nggak mau. Ya tanggung jawab lah.
Salah satu anak dari koalisi ini adalah satu kebijakan yang tidak populer. Tapi baik untuk ekonomi kita, untuk kesehatan perekonomian kita. Itu yang dikatakan mengurangi subsidi BBM yang terlalu besar. Hampir 300 triliun. Kurang sehat. Harga BBM rendah sekali. Mana lebih baik BBM itu kita sesuaikan harganya, tapi ada daripada tetap begini hilang di tengah jalan. Sekarang coba ngantri di mana-mana, nggak bisa terbendung orang untuk menyeludup. Mau kita tangkapin saudara kita sendiri. Orang harganya murah, harga pasaran 11.000, di sini 4.500. Makanya ada orang yang kaya di Raja Ampat itu, kaya sendiri. Jangan-jangan banyak demikian, yang menderita kan rakyat. Oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa ketika saya baru pulang dari Bali nih Pak Karni, ya. Di Bali saya ketemu sama teman-teman, sama rakyat, sama sahabat-sahabat sana. Apa mereka bilang? Pak, kalau BBM itu naik, yes dia bilang. BBM naik itu yes. Koruptor itu yang harus diberantas. Kan demikian. Mereka minta supaya koruptor yang diberantas. Tapi kalau BBM naik nggak ada masalah. Itu yang saya lihat begitu indahnya. Nah, kembali lagi kepada PKS, kalau mereka benar-benar di dalam pemerintahan, ya, bukan kita bilang tidak bisa berbeda pendapat, boleh, tidak ada masalah. Dalam rapat-rapat pukul meja juga boleh, gigit gelas juga nggak ada masalah. Tapi ketika di luar, mbok setelah diputuskan rapat kan harus ada keputusan. Suka tidak suka itu keputusannya itu pegang. Kalau seandainya kawan-kawan dari PKS ini ada memegang etika kesepakatan yang sudah ditandatangan dengan Pak SBY, di sana kan ada poin 2 sama poin 5 dikatakan kalau tidak ada solusi, tidak bisa solusinya buat solusinya untuk ini, dipersilakan keluar. Itu bahasa santun dari Pak SBY sebenarnya itu. Tapi menurut saya cukup keras. Santunnya disuruh keluar. Ya itu kan kita rehat sejenak. Memang koalisi. Makasih. Pemirsa, memang koalisi itu seperti perkawinan. Jadi punya masalahnya sendiri. Seperti hal yang diketahui sebuah laki-laki yang sudah menikah. Itu kata Arthur Sulberger, penerbit New York Times. Kita rehat sejenak.